أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah yang semoga senantiasa diberikan rahmat dan senantiasa pula diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya tidak ada satu sikap hati dan sikap hidup yang paling baik dan paling mulia di dalam kita memulai majelis ilmu dalam kesempatan kali ini kecuali adalah syukur kita dan senantiasa menata syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, atas segala kenikmatan yang Allah telah limpahkan dalam kehidupan kita. Di antara yang senantiasa kita syukuri bukan hanya terbatas kepada sandang, papan ataupun pangan yang kita dapatkan dan bertambah, tetapi sesungguhnya yang senantiasa kita syukuri adalah ketika Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa bertambah ketaatan kita, kekuatan untuk bertambah ibadah kita. Karena sesungguhnya konsekuensi satu kenikmatan membawa satu ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh barang siapa di antara hamba Allah yang mereka senantiasa disibukkan oleh Allah dalam perkara kebaikan dan ketaatan, maka itu adalah seorang hamba yang Allah cintai kepadanya sehingga ia disibukkan dalam perkara ketaatan dan perkara kebaikan. Persis dengan apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan idza aradallahu min 'abdihi khairan ayastamilahu fi taatihi. Beliau Imam Nawawi mengatakan Allah apabila mencintai seseorang, maka di antara tanda Allah mencintai orang tersebut, Allah akan sibukkan hamba itu. Allah akan senantiasa sibukkan hamba itu dalam perkara ibadah, sehingga bertambah kurun waktu hidup yang ia lewati, bertambah pula ketaatan ia dan ibadah ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah kesibukan dalam perkara ketaatan dan kesibukan dalam perkara ibadah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembahasan kita yang terakhir, kita membahas bahwasanya di dalam kita untuk kemudian mendapatkan keridhaan dari Allah, sesungguhnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan sungguh manusia ketika mereka melaksanakan ibadah supaya di dalam ibadah itu ia mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, manusia itu terbagi menjadi 4 kelompok, di mana 3 di antara kelompok itu tidak akan sampai kepada keridhaan Allah, tetapi sesungguhnya yang akan menyampaikan kita kepada keridhaan Allah hanyalah 1 kelompok yang sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Siapakah pemilik jalan 4 ini? Maka Imam Ibnu Qayyim menerangkan bahwasanya yang pertama yakunu mukhlasan walam yakunu sawaban. Kelompok pertama di antara manusia yang beribadah kepada Allah, dia menyangka bahwasanya apa yang ia kerjakan dan ia lakukan akan menyampaikan mereka kepada keridhaan Allah, padahal mereka tidak pernah sampai kepada keridhaan Allah, yaitu adalah manusia-manusia yang mempunyai sifat keikhlasan atas apa yang mereka lakukan. Mereka senantiasa punya semangat, mereka senantiasa mempunyai keinginan-keinginan yang mulia lagi baik. Walam yakunu sawaban, tetapi ternyata ia tidak mempunyai hujjah. Mereka tidak punya keterangan yang datang dari Allah dan Rasulnya atas apa yang ia kerjakan dan atas apa yang ia lakukan.
Kelompok semacam ini, kata Imam Ibnu Qayyim, begitu banyak. Orang-orang yang mereka senantiasa bercita-cita besar supaya kehidupan dunia dan kehidupan akhirat mereka itu diridhai oleh Allah. Jangan tanya bagaimana keikhlasan mereka, jangan kita ragukan bagaimana keinginan mereka. Tetapi sungguh berapa banyak orang yang menyimpan kebaikan, tetapi sesungguhnya keinginan untuk melakukan kebaikan itu tidak mendapatkan sepeser pun dari kebaikan yang ia inginkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kam min muridil khair la yusibuh. Berapa banyak orang yang ingin mendapatkan kebaikan, tetapi ia tidak mendapatkan dari kebaikan itu sedikit pun. Orang-orang yang pertama ini, kata Imam Ibnu Qayyim, begitu banyak mereka senantiasa berusaha bagaimana niatan mereka dan semangat mereka itu menghantarkan mereka kepada keridhaan Allah. Tetapi sungguh ketika ia ditanya tentang dalil apa mengerjakan itu dan atas hujjah mana ia mengerjakan ibadah itu, maka dia tidak mampu menyebutkan dalilnya, tidak mampu menyebutkan hujjahnya, karena sesungguhnya mereka hanya punya keikhlasan, tetapi mereka tidak punya keterangan yang datang dari Nabi dan Rasulnya. Pertanyaan yang sering menggelayut di hati sebagian orang adalah, apakah ada orang yang beramal, lalu kemudian orang yang beramal tersebut mereka akan tertolak amal yang mereka lakukan? Allah yang menjawab, Allah yang kemudian menerangkan bahwasanya tidak semua orang yang mereka beramal itu akan menghantarkan amalan itu kepada keridhaan Allah. Allah katakan di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-23, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Allah yang menjawab, Allah katakan, dan kami jadikan orang-orang yang mereka beramal dari sebuah amal yang begitu banyak, kelak pada waktu hari kiamat, faja'alnahu, kami akan jadikan amal yang mereka lakukan haba, bagaikan debu, mansura, yang berterbangan. Tidak Allah terima sedikit pun dari apa yang mereka lakukan, karena sungguh apa yang mereka lakukan tidak berdasarkan kepada apa yang Allah inginkan, sebagaimana Allah tuangkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ingat, Allah itu tidak diibadahi dengan kebodohan, dan Allah tidak pernah ridha apabila zatnya itu diibadahi dengan kebodohan pula. Itulah hikmah terbesar kenapa Allah turunkan kepada kita Alkitab, Allah utus kepada kita Rasul, supaya kita ngerti apa yang Allah inginkan dan tidak menebak-nebak dari apa yang kita kerjakan. Karena sungguh seberapa besar semangat kita, tetapi apabila kita tidak mampu menyebutkan hujjah dan dalilnya, semua perbuatan itu akan dijadikan oleh Allah bagaikan debu yang berterbangan. Bicara tentang surat Al-Furqan tadi, mungkin di antara kita yang kemudian bertanya, apakah ayat itu hanya berlaku kepada orang-orang kafir? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu lalu kemudian memberikan tafsir tentang ayat ini. Beliau katakan bahwasanya hadhil ayah tadullu ala man abadallah ala ghairi tariqatin mardiyah yahsabu annahu sahihun fa innahu mukhti'un. Ali bin Abi Thalib mengatakan ayat ini, surat Al-Furqan ayat yang ke-23, itu bicara kepada semua orang yang mereka beribadah kepada Allah. Mereka menyangka apa yang mereka lakukan itu adalah benar, tetapi mereka tidak mau untuk memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Allah. Sungguh apapun yang mereka kerjakan akan salah di hadapan Allah, walaupun orang itu berprasangka apa yang mereka lakukan itu adalah benar. Inilah kunci jawaban kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau itu pernah menangis di depan gereja. Ketika ditanya dalam asar itu, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Umar? Kemudian Umar mengatakan, amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Ketika Umar melihat orang-orang yang berada di dalam tempat ibadah tersebut ramai, pagi-pagi mereka sudah susah payah untuk kemudian beribadah, masuk ke dalam tempat ibadah tersebut. Mereka susah payah membawa air-air cawan suci. Maka kemudian Umar bin Khattab yang melihatnya menangis. Ketika ditanya, apa yang membuatmu menangis wahai Umar? Maka kemudian Umar mengatakan, amilatun nasibah. Berapa banyak orang yang beramal nasibah dalam keadaan letih dan capek, tetapi tasla narun hamiyah, Allah justru mengatakan mereka mendapatkan api neraka yang menyala-nyala. Karena belum tentu orang yang memiliki niat yang baik itu kemudian menyampaikan mereka kepada keridhaan Allah.
Ya. Jadi kelompok yang pertama ini mengarahkan kepada kita bahwasanya di dalam kita beribadah kepada Allah memerlukan ilmu. Ilmu itu tidak kita dapatkan dari sumber-sumber yang sulit kita peroleh, tetapi sesungguhnya ilmu itu mudah untuk kita dapatkan dari Al-Quran, dari As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman yang disepakati oleh para sahabat. Sungguh ketika orang itu membuka taklidnya, tidak jatuh dalam ta'assubnya, mereka akan mendapatkan ilmu yang benar sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama. Kelompok yang kedua yang dikatakan oleh beliau, yaitu adalah yakunu sawaban walam yakunu mukhlasan. Kelompok kedua yang mereka beribadah kepada Allah tetapi juga tidak pernah sampai kepada keridhaan Allah. Ibaratnya mereka berjalan di tempat tetapi tidak pernah sampai kepada tujuan yang mereka inginkan, yaitu adalah yakunu sawaban walam yakunu mukhlasan. Kelompok yang kedua adalah orang yang mereka beribadah kepada Allah sawaban. Mereka senantiasa mampu menyebutkan hujahnya, mampu menyebutkan dalilnya. Kalau ditanya, dia sebutkan ayatnya. Kalau ditanya tentang hujahnya, dia mampu menyebutkan hadisnya. Yakunu sawaban. Apa yang mereka lakukan itu adalah perkara-perkara yang jelas keterangannya. Di dalam Al-Quran kita mampu membuka keterangannya, di dalam Al-Hadis kita mampu untuk mendapatkan keterangannya. Walam yakunu mukhlasan. Kekurangan mereka satu, ternyata mereka setelah mendapatkan ilmu, mereka tidak pernah ikhlas melakukan semua perbuatan yang mereka kerjakan itu semata-mata karena Allah. Sama pula orang-orang yang mereka mampu menyebutkan riwayat, mampu menyebutkan hadis, tetapi kemudian dia tidak pernah memperhatikan kehidupan hatinya. Bagaimana kehidupan hatinya betul-betul mengharapkan hanya wajahnya Allah ketika ia beramal, sama pula ibadah yang ia kerjakan tidak akan pernah diterima oleh Allah. Padahal syarat yang kedua ini lebih berat daripada yang pertama. Orang yang ingin mendapatkan ilmu, selama ia datang ke majelis ilmu, dia dengarkan majelis ilmu tanpa taklid dan tanpa ta'assub, dia akan mendapatkan ilmu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah mengatakan sungguh barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan berikan jalan itu kepada mereka. Tetapi yang paling sulit adalah bagaimana kita mengkondisikan hati kita untuk senantiasa ikhlas melakukan apa yang kita kerjakan hanya untuk Allah. Itu yang paling berat dan itu yang paling sukar. Dan ini juga yang menyebabkan orang tidak akan sampai kepada keridhaan Allah ketika hatinya itu keruh dengan niat-niat yang salah. Dia beribadah tidak dengan niat karena Allah. Dia melakukan amal salih karena pujian-pujian yang ingin dia dapatkan dari manusia. Padahal apa perkara yang paling sulit untuk kita kondisikan? Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ma syai'un alastu asyaddu min nafsi ilal ikhlas. Bahkan kemudian dikatakan tidak ada perkara yang paling berat aku sembuhkan di dalam jiwaku, bagaimana menjaga keikhlasan. Karena sungguh menjaga keikhlasan itu merupakan perkara yang jauh lebih sulit daripada mencari ilmu. Dan itulah yang paling banyak menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam neraka, disebabkan karena tidak adanya keikhlasan. Cukuplah kita kemudian memegang sebuah riwayat yang dikatakan oleh Rasulullah. Riwayat ini pernah membuat seorang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau itu kemudian pingsan karena saking beratnya mengamalkan hadis ini. Seorang Abu Hurairah, sahabat yang kemudian banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah, tetapi ternyata beliau pernah merasa berat untuk mengamalkan hadis ini. Saking begitu beratnya beliau mengamalkan hadis ini, beliau kemudian langsung pingsan, disebabkan karena beratnya beliau mengamalkan hadis ini. Apa hadis yang menyebabkan seorang Abu Hurairah kemudian pingsan ketika menyampaikan riwayat itu? Yaitu hadis yang diceritakan oleh Rasulullah, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati salasatun. Rasulullah SAW mengatakan sungguh manusia yang pertama kali akan dihisap oleh Allah itu ada 3. Jadi kelak ketika Allah sudah menghamparkan padang mahsyar, ketika setiap dari kita menunggu harap-harap cemas akan dipanggil oleh Allah, ada 3 orang yang akan dipanggil oleh Allah. Mungkinkah kita termasuk di dalamnya? Kita tidak akan pernah tahu. Allah kemudian memanggil 3 orang, kata Rasulullah.
Kemudian Rasulullah mengatakan, rajulun qatala fi sabilillah faqutila fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha faqala lahu madza 'amilta fiha qala qataltu fika qala kadzabta walakinnaka qatalta liyuqala annaka jari'un faqad qila wa umira ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Rasulullah katakan, pertama kali manusia itu yang akan dihisab oleh Allah. Allah akan majukan ia pertama kali. Semua mata nanti akan memandang kepadanya kelak pada waktu hari kiamat, yaitu adalah laki-laki yang senantiasa dalam kehidupan dunianya mereka senantiasa berperang di jalan Allah, berjihad. Dia jual hidupnya supaya dia dibeli oleh Allah. Dia senantiasa melakukan peperangan untuk membela Allah. Ketika kemudian dia sampai meninggal di peperangan itu, Allah bertanya kepadanya, madza amilta fiha, kamu itu dulu di dunia ngapain? Orang tersebut lalu menjawab di hadapan Allah, qataltu fika, sesungguhnya aku wahai Allah adalah orang yang berperang semata-mata untuk menegakkan apa yang engkau sampaikan. Semata-mata aku berperang karena engkau wahai Allah. Lalu kemudian Allah mengatakan, kadzabta, kamu bohong. Allah itu alim, Allah itu ngerti loh keadaan hati kita. Allah kemudian mengatakan kepada Mujahid ini, mengatakan kepadanya, kadzabta, kamu dusta. Sesungguhnya kamu kemudian berperang supaya disebut sebagai pemberani. Faqad qila, kamu telah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kamu dipuja dan dipuji setelah kamu meninggal dunia. Lalu kemudian Allah membenamkan wajahnya ke daratan mahsyar, menyeret wajah itu, memasukkan ia ke dalam neraka. Pertama kali sebelum Allah memasukkan orang musyrik sekalipun, karena orang itu salah dalam niatnya. Mari kita perhatikan, siapa yang meragukan tentang keutamaan jihad? Tidak ada, kecuali adalah orang yang di dalam hatinya tumbuh penyakit kemunafikan. Di dalam Al-Quran begitu banyak dalilnya. Di dalam As-Sunnah begitu banyak riwayat yang menceritakan tentang orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Tapi subhanallah, ya, luar biasa bahwasannya amalan yang begitu besar keutamaannya, begitu besar ibadah itu, tetapi apabila dikerjakan tanpa sebuah niat yang benar semata-mata karena Allah, bangunan besar sebesar apapun, amalan tinggi setinggi apapun, apabila tanpa didasarkan kepada fondasi keikhlasan yang benar semata-mata karena Allah, Allah akan jadikan sebuah amal itu tidak membawa satu harapan kebaikan sedikit pun kepada pelakunya. Siapa sih yang kemudian meragukan jihad itu? Tidak ada. Tapi subhanallah, amalan itu tidak bisa menyelamatkan orang apabila di dalam hati orang yang berjihad itu bercabang, sehingga kemudian akhirnya dia tidak mendapatkan apapun dari sisi Allah. Yang kedua, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an faqala madza amilta fiha qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tul Qur'ana fika qala kadzabta ta'allamtal ilma wa 'allamtahu liyuqala annaka 'alim wa qara'tal Qur'an liyuqala annaka qari. Laki-laki yang kedua yang setelah pertama dijatuhkan ke dalam neraka, laki-laki yang kedua yang dihadapkan kepada Allah, yaitu adalah laki-laki yang senantiasa dia belajar, dia mengajarkan ilmu, dia senantiasa membaca Quran. Semua dari kita terkena ini. Kita belajar, kita mengajar, kita membaca Al-Quran. Ketika kelak ia dihadapkan kepada Allah, Allah bertanya kepadanya sebagaimana Allah bertanya kepada si mujahid yang pertama, madza amilta fiha, dulu kamu itu ngapain di dunia? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tul Qur'ana fika. Orang itu lalu menjawab, ya Allah, dulunya ketika kami di dunia, kami belajar, kami mengajar, dan senantiasa kami membaca Quran itu semata-mata karena Engkau wahai Allah. Qala kadzabta. Allah kemudian mengatakan, dusta, bohong kamu. Walakinnaka ta'allamtal ilma wa 'allamtahu liyuqala annaka 'alim wa qara'tal Qur'an liyuqala annaka qari faqad qila. Allah kemudian tegas mengatakan kepada yang kedua, kamu itu belajar, kamu itu kemudian mengajar, ataupun ketika kamu membaca Quran supaya kamu disebut orang yang alim, supaya kamu disebut sebagai orang yang qari, faqad qila, kamu telah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kembali Allah membenamkan wajahnya ke daratan mahsyar, dan kembali Allah kemudian melemparkan ia ke dalam neraka bersama dengan si mujahid yang pertama yang salah ataupun gagal di dalam menghadirkan niat yang ikhlas. Subhanallah. Yang kedua,
Siapa yang meragukan tentang yang namanya keutamaan mencari ilmu? Siapa yang meragukan keutamaan orang-orang yang senantiasa membaca Quran? Tidak ada yang meragukan. Ketika kita buka kitab hadis, kita dapatkan ribuan hadis yang menerangkan tentang keutamaan mencari ilmu. Ketika kita buka ayat, kita akan dapatkan banyak ayat yang menceritakan tentang keutamaan untuk mencari ilmu. Tapi subhanallah, apabila syaitan menggelincirkan apa yang ada di dalam hati kita, mendatangi majelis ilmu ataupun belajar bukan karena Allah, tetapi disebabkan karena ingin mendapatkan puja dan puji dari manusia, apa yang kita niatkan itu meluruhkan bangunan amal yang kita kerjakan. Tidak bermanfaat sama sekali apabila orang itu tidak mempunyai niat yang benar. Dan yang ketiga adalah orang yang senantiasa berinfak. Tidak ada satu celah yang ia lihat kecuali dia berinfak. Tapi kemudian ketika dia berinfak, Allah bangkitkan kelak pada waktu hari kiamat. Allah tanya, apa sih yang kamu kerjakan? Dia mengatakan, saya berinfak kan engkau wahai Allah. Allah kemudian mendustakan pula. Kamu bohong, kamu dusta. Sesungguhnya kamu infak itu supaya disebut sebagai orang yang karim, disebut sebagai orang yang baik dan dermawan, dan kamu mendapatkan itu dan kembali ia dilemparkan ke dalam neraka. Subhanallah, syarat yang kedua ini ternyata lebih berat daripada syarat yang pertama. Saya menasihati kepada diri ana secara khusus, menasihati kepada semua ikhwan yang saya cintai karena Allah. Sungguh, barang siapa di antara kita yang mendapatkan ilmu, maka janganlah kemudian kita terpedaya. Janganlah kita menjadi orang yang magrur ketika kita mampu menyebutkan riwayat, ketika kita mampu menyebutkan dalil, ketika kita mampu mendatangkan hujjah. Itu bukan berarti bahwasanya kita telah mendapatkan kunci-kunci surga. Ada syarat sisanya yang jauh lebih berat. Bagaimana kita ikhlas mengerjakan semua ibadah itu semata-mata karena Allah, itu yang akan menjadikan kita dapat diterima oleh Allah ketika kita mampu menyebutkan dalilnya. Padahal ikhlas itu luar biasa, sukar dan sulitnya untuk kita hadirkan di dalam hati. Banyak orang yang mereka senantiasa menata ibadah, tapi ibadah yang mereka kerjakan walaupun mempunyai dalil, walaupun mereka mempunyai hujjah, tetapi ternyata apa yang mereka lakukan itu tidak mempunyai keikhlasan sehingga tidak diterima oleh Allah sama sekali atas apa yang ia lakukan. Ya, inilah pentingnya bagaimana kita bukan hanya melihat kepada tampilan-tampilan fisik ketika kita beribadah. Jangan hanya lihat berapa rakaat yang telah kita kerjakan. Jangan hanya kita lihat berapa salat sunnah yang telah kita tunaikan. Jangan hanya melihat berapa puasa sunnah yang telah kita lakukan. Tetapi yang kita lihat adalah bagaimana kita melihat kondisi hati kita, di mana keikhlasannya dan seberapa besar keikhlasannya. Sungguh Abdullah bin Mubarak itu mengatakan, rubba amalin sagirin tu'adzimuhun niyah wa rubba amalin azimin tusaggiruhun niyah. Abdullah bin Mubarak mengatakan, berapa banyak amalan-amalan yang kecil, tetapi karena benar niatnya besar dan dahsyat di hadapan Allah. Ketika dia itu benar niatnya semata-mata karena Allah dia kerjakan. Sebaliknya, berapa banyak amalan-amalan yang besar, jihad, mencari ilmu, hatta kemudian dia berinfak di jalan Allah dengan begitu banyaknya, tapi bisa menjadi kecil dan remeh di hadapan Allah ketika dia tidak punya niat yang benar semata-mata karena Allah. Padahal subhanallah, syaitan itu pintar sekali bagaimana menggelincirkan hati kita supaya hati kita ini tidak ikhlas. Syaitan senantiasa bermain-main di hati kita supaya menjadikan kita itu senantiasa menunggu dipuji, senantiasa menunggu untuk dipuja. Padahal kita tahu betul pujian yang datang dari manusia itu tidak pernah mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan. Coba mari kita ambil contoh yang paling mudah yang sering kita dapatkan dari kejadian-kejadian harian kita. Kadang-kadang ada orang yang puasa, niat pertamanya ketika dia puasa sunnah adalah semata-mata karena Allah. Dia bangun, dia sahur, paginya dia masih ikhlas, lalu kemudian datang waktu duha masih ikhlas. Kadang-kadang datang waktu siang, baru yang namanya waktu makan itu datang. Yang dinamakan dengan puasa sunnah tidak semua orang melakukan dan melaksanakan. Ada di antara teman-teman kita yang terkadang mereka tidak makan atau mereka tidak puasa, mereka makan. Kadang-kadang kita ketika bersama dengan orang-orang yang tidak berpuasa, ketika kita berpuasa, kita itu pada dasarnya tidak ingin makan. Tapi sesungguhnya kita itu pengen ditanya, loh Pak, Mas, kok nggak makan? Ketika kita kemudian merasa senang ketika ditanya, subhanallah, kita kemudian akan menjawab, kita puasa. Kenapa kita senang? Karena kemudian kita akhirnya ngerti, oh teman-teman tahu kalau saya itu puasa sunnah.
Tapi terkadang ketika kita kemudian sedang makan, lalu kemudian ternyata orang-orang itu tidak nanya sama kita, kita sedih. Wah, saya nggak ditanya, kenapa nggak makan? Akhirnya orang-orang itu nggak ngerti kalau saya sedang puasa. Subhanallah. Saya kemudian melihat, subhanallah, ternyata lembut betul setan itu bermain di hati kita. Hal-hal yang terkadang kita anggap bahwasanya itu perkara yang biasa, tapi ternyata perkara tersebut bisa terkadang meruruhkan sebuah amal yang kita kerjakan ketika kita tidak senantiasa menjaga kondisi hati kita. Makanya kemudian para ulama salaf sampai mengatakan, perhatikan kondisi hati kamu, itu lebih penting daripada kamu memperhatikan tampilan-tampilan fisik kamu. Karena berapa banyak orang yang menata amal ibadahnya secara fisik, dia lalai menata kehidupan hati dan keikhlasannya. Tidak bermanfaat semua apapun yang ia kerjakan apabila tanpa didasari dengan keikhlasan di dalam hatinya. Inilah yang kedua, orang-orang yang mereka senantiasa beribadah, mencari keridhaan Allah. Tetapi ketika dia mencari keridhaan Allah, dia lupa bagaimana menjadikan hati itu ikhlas. Nanti dalam pembahasan berikutnya kita akan bahas apa itu tanda orang-orang yang ikhlas. Kemudian yang ketiga, ya, orang-orang yang beribadah kepada Allah lam yakunu sawaban wa lam yakunu mukhlasan. Orang yang ketiga yang beribadah kepada Allah adalah orang-orang yang mereka ketika beribadah kepada Allah lam yakunu sawaban. Dia tidak punya dalil, dia tidak punya hujjah, dia tidak mampu menyebutkan hujjahnya, dia tidak mampu menyebutkan dalilnya. Wa lam yakunu mukhlasan, dan dia juga tidak ikhlas. Sudah tidak punya dalil, sudah tidak punya keikhlasan, campur dalam satu pribadi, sehingga apa? Sehingga amal yang ia kerjakan tidak bermanfaat apapun untuknya. Ini juga kemudian tidak akan sampai kepada Allah. Lalu kemudian yang keempat yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, inilah kelompok yang senantiasa dirindu oleh Allah, kelompok yang senantiasa diterima oleh Allah, dan kelompok yang akan senantiasa diridhai oleh Allah. Apa sifat dari kelompok yang keempat itu? Dikatakan oleh beliau, yakunu sawaban wa yakunu mukhlasan, yaitu adalah orang-orang yang senantiasa mereka menjalani kehidupan mereka, senantiasa mereka ikhlas, dan senantiasa mereka benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Itulah perkara yang menjadikan ia mendapatkan keridhaan dari Allah, diterima amal ibadahnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad, al-amalu ayyakuna mukhlasan wal amalu ayyakuna sawaban. Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala mengatakan, sebuah amal itu akan diterima oleh Allah ketika orang yang melakukan amal itu dia punya sisi keikhlasan, dan yang kedua dia punya sisi sawaban atau punya sisi ilmu yang benar yang merujuk kepada Rasulullah dan para sahabat. Itulah orang-orang yang senantiasa diterima oleh Allah. Inilah yang kemudian akan kita bahas. Apa itu tanda ilmu yang benar? Karena sesungguhnya ketika kita bicara tentang ilmu, semua orang mampu menyebutkan dalilnya. Ketika kita bicara tentang ilmu, semua orang mampu memaparkan tentang dalilnya. Tetapi sesungguhnya kita ingin tahu apa itu tanda ilmu yang benar dan apa itu tanda keikhlasan, sehingga kemudian dua perkara itu yang akan menjadikan amalan kita terbang di sisi Allah, diterima oleh Allah, membuka pintu langit, dan akan dijadikan pemberat dalam amal timbangan kebaikan kita. Di dalam kitab Manhaj Talaqi wal Istidlal lalu kemudian dibahas apa perkara-perkara yang menjadi karakteristik bahwasanya ilmu itu benar. Dikatakan oleh Ahmad Farid Soyan bahwasanya tanda ilmu yang benar itu ada 3. Yang pertama yang beliau katakan adalah ta'dhimun nusus. Ilmu yang benar, ilmu adalah ilmu yang senantiasa mengajarkan kepada kita selaku seorang hamba Allah untuk senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah. Barang siapa yang kemudian dia mendapatkan sebuah ilmu, ilmu tersebut mengkondisikan, mendidik dia, menjadikan dia untuk senantiasa tunduk kepada apapun yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, maka ilmu itu adalah ilmu yang benar. Karena tanda ilmu yang benar yang pertama dan yang paling pokok, bagaimana seseorang itu tunduk dan patuh kepada apapun yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Tunduk dan patuh itu setidaknya ada 2 makna. Yang pertama adalah al-inqiyad. Yang pertama adalah dia patuh. Dia menjadi manusia yang patuh kepada apapun yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Karena sungguh syariat yang Allah bebankan kepada kita itu tidak hanya menuntut bagi kita untuk beramal saja,
Tetapi sesungguhnya syariat yang Allah turunkan kepada kita menuntut kita untuk senantiasa tunduk dan patuh apapun yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Karena barang siapa di antara manusia yang kemudian mereka menerima Islam tetapi kemudian dia tidak mau patuh dan tunduk kepada apapun yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, sebanyak apapun amal yang ia kerjakan, apabila di dalam hatinya menolak apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, amal yang ia kerjakan tidak akan pernah Allah butuh.